Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu imla kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil jenis hamzah yang pertama, yaitu ketika berada di awal kata, yaitu hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Ya, kemudian di pertemuan kemarin juga kita sudah bahas tentang hamzatu al-mutawassithah. Hamzah al-mutawassithah yaitu hamzah yang berada di tengah kata. Baik, maka sekarang bismillah taala kita akan lanjutkan jenis hamzah yang ketiga, yaitu hamzah yang berada di akhir kata. Yang dikenal dengan istilah hamzah mutatarrifah. Kata mutatarrifah itu diambil dari kata taraf yang artinya ujung. Ya, berarti kita sedang membahas hamzah ketika dia berada di ujung kata. Katakanlah misalkan kita punya ada kata qoro'a. Ya, hamzahnya di sini ditulis di atas alif. Ya, kadang juga kita mengatakan syai'un atau kita katakan lu'un. Ya, lihat di sini hamzahnya semua berada di akhir kata. Di kata qoro'a di sini hamzahnya di atas alif, kemudian syai'un hamzahnya ya, di atas baris, di atas garis, di atas satar, kemudian lu'un di situ hamzahnya di atas waw. Baik. Nah, inilah yang disebut dengan hamzah mutatarrifah. Maka kalau kita membahas hamzah ilmu imla tentunya yang paling penting kita pelajari di situ adalah mawadhi'nya. Ya, setelah kita tahu pengertiannya, kita harus tahu mawadhi'nya. Mawadhi' itu apa? Tempat-tempatnya, kondisi-kondisinya, kapan saja kita pakai hamzah di atas alif, kapan di atas satar, kapan di atas waw. Tapi itulah yang insyaallah taala akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai. Hamzatun mutatarrifatun. Hamzah mutatarrifah. Ya, pembahasan hamzah mutatarrifah ini sebelum kita mulai, dia adalah pembahasan yang sedikit jika dibandingkan dengan hamzatul wasal dan hamzatul qata'. Ya, jadi hamzatul wasal, hamzatul qata' kemarin butuhkan 3 pertemuan kalau tidak salah ya. Ya, kalau hamzah mutatarrifah insyaallah 1 pertemuan ini bisa kita selesaikan. Baik, karena relatif lebih ringkas jika dibandingkan dengan jenis-jenis hamzah yang lainnya. Baik. Kemudian kalau kita belajar hamzah mutatarrifah, maka kita perlu memahami kaidahnya. Kaidah umum yang berlaku pada penulisan hamzah mutatarrifah ini. Baik, kaidahnya adalah ini kaidah umumnya ya. Tuktabu al-hamzatu al-mutatarrifah 'ala al-harfi alladhi yunasibu harakatal harfi alladhi qablaha. Kaidahnya adalah, ini dihafalkan kaidahnya, bahwasanya hamzah mutatarrifah atau dalam kurung allati fi akhiril kalimah yang berada di akhir kata, dia itu ditulis alal harf di atas huruf alladhi yunasibu harakatal harfil ladzi qablaha yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Nah, berarti kalau kita sedang membahas hamzah mutatarrifah, patokan kita adalah kepada huruf sebelum hamzah mutatarrifah ini. Ya, huruf sebelum terakhir berarti. Ya, tadi kan hamzah mutatarrifah kan artinya hamzahnya berada di akhir. Berarti yang kita lihat sekarang adalah kepada huruf yang berada di sebelum hamzah itu. Baik, ini patokannya ke situ. Kalau kemarin ya, di pembahasan hamzah mutawassithah juga begitu kan, kita melihat kepada huruf sebelumnya, harokat dari huruf sebelumnya. Ya. Sedangkan hamzah wasal dan hamzah qata' itu tidak, karena dia kan berada di awal kata. Jadi dia hanya berpatokan kepada kaidah di kapan pakai hamzah wasal, kapan pakai hamzah qata' saja. Tapi hamzah mutatarrifah dan hamzah mutawassithah itu selain kita pahami kaidahnya, dia juga ya mengikuti atau berperan penting di situ harokat huruf sebelumnya. Baik. Contohnya misalkan fa idza sabaqal hamzata harfun maksurun. Kalau hamzah itu didahului oleh huruf yang berharokat maksur, berharokat kasrah, kalau dikatakan maksur itu artinya kasrah, kalau dikatakan madmum itu artinya dhammah,
Kalau dikatakan maftuh itu maksudnya adalah berharokat fathah. Kalau dikatakan sakin itu berarti dia sukun. Baik, kembali ke sini. Fa idza sabaqal hamzata harfun maksurun. Kalau hamzah itu didahului oleh huruf yang maksur. Perhatikan di situ harokat harfun maksurun. Harfun di situ dhammah. Nah, berarti dia sebagai fa'il. Ya, dia yang mendahului hamzah, bukan hamzah yang mendahuluinya. Baik. Fa idza sabaqal hamzata harfun maksurun. Kalau hamzah itu didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, kutibatil hamzatu 'alal ya. Maka hamzahnya ditulis di atas ya. Ya, duna naqtin, tanpa pakai titik. Maksudnya ya yang tidak bertitik. Kalau pada hamzah mutawassithah ini disebutnya nabroh kemarin atau kursi. Ya, kalau masih ingat di pertemuan mutawassithah kemarin kita bahas, ya, dia disebut dengan kursi atau nabroh. Tapi kalau pada hamzah mutatarrifah dia disebutnya ya. Tapi ya duna naqtin, ya yang tidak bertitik. Ya, contohnya misalkan kata badiun, syatiun, hadiun. Di situ kita lihat hamzahnya ya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, yaitu dal di situ, badi. Ya, badi. Nah, maka kaidahnya adalah berarti hamzah di akhir itu harus ditulis di atas alia yang tidak bertitik ini. Ya, syatiun. Ya, syatiun. Ya, di situ huruf sebelumnya berharokat kasrah, yaitu huruf ta di situ. Makanya ya hamzahnya ditulis di atas alia. Begitu juga kata hadiun, dalnya di situ kasrah, makanya hamzahnya ditulis di atas alia duna naqtin. Baik, itu ya. Nah, jadi kalau kita teliti lebih dalam lagi, ya sebenarnya kenapa kita tidak namakan saja ya di sini dengan istilah alif maksurah atau nabroh seperti pada hamzah mutawassithah atau kursi? Kenapa nggak kita namakan begitu saja? Karena memang sebenarnya ini adalah beneran ya. Dari mana kita tahu? Karena ya itu kan diwakili oleh harokat kasroh. Ya, dan di sini dia didahului oleh harokat kasroh. Jadi sebenarnya ini adalah ya yang dibuang titiknya. Ya, disebabkan dia ketemu hamzah gitu. Ya, agar dia tidak menjadi badiun begitu, ya. Jadinya karena itu akan menjadi kata yang lain tentunya nanti. Ya, jadinya badiun. Badiun, syatiun, hadiun. Ya, baik. Jadi ini dia aturan yang pertama. Kalau dia didahului oleh huruf yang kasroh. Sekarang bagaimana kalau didahului oleh huruf yang dhammah? Wa idza sabaqal hamzata harfun madmumun. Kalau hamzah itu didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, kutibatil hamzatu 'alal wawi. Kutibatil hamzatu 'alal wawi. Maka hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Contohnya takafuun, tabatuun, yajra'u. Ya, afwan, yajru'u, ya. Yajru'u, kemudian lu'lu'un. Nah, ini semua ditulis hamzahnya di atas waw. Ya, kenapa? Karena kita melihat kepada harokat huruf sebelumnya. Ya, takafu'un, di sini fa-nya berharokat dhammah. Ya, makanya waw. Maka hamzahnya ditulis di atas waw. Jadi nggak boleh nanti takafu'un antum tulis di atas ya, nggak boleh, atau di atas garis nggak boleh. Ya, karena sebelumnya berharokat dhammah, maka berarti antum harus tulis di atas waw. Kalau antum tulis takafuun pakai ya misalkan, berarti orang bacanya takafiin ya, atau takafiun gitu. Ya, maka akan mempengaruhi cara baca jadi menyelisih kaidah. Maka disinilah pentingnya ikhwah ya kita mempelajari nahwu untuk menentukan harokat akhir. Itu kan tujuan kita belajar nahwu. Ya, tujuan atau tema utama dari ilmu nahwu itu kan membahas apa harokat akhir dari suatu kata ya, jika diletakkan pada posisi yang berbeda-beda di dalam kalimat. Itu kan yang dibahas dalam ilmu nahwu. Maka ilmu imla di sini juga erat kaitannya dengan ilmu nahwu dalam masalah menentukan harokat akhir itu.
Jadi ilmu nahwu jika digabung dengan pemahaman yang kuat dalam ilmu imla, ya, itu akan sangat-sangat membantu sekali dalam menentukan harokat akhir dari suatu kata. Baik. Misalkan di sini tadi takafuun, kita ketemu kata ini di dalam kitab misalkan, kitab gundul, nggak ada harokatnya. Nah, gimana kita bisa baca apa harokat fa-nya di situ? Takafiun, takafuun atau takafaun? Ya kita lihat aja, ada waw di situ. Oh berarti fa di situ berharokat dhamma, jadinya dibaca takafuun begitu. Ya, terlepas dari i'rabnya nanti sebagai fa'il ka, maf'ul ka, dan seterusnya. Ya, jadi pemahaman yang mendalam terhadap ilmu imla ini akan sangat-sangat membantu kita dalam membaca kata-kata berbahasa Arab di dalam kitab-kitab gundul. Baik. Kemudian bagaimana kalau dia didahului oleh huruf yang berharokat fathah? Wa idza sabaqal hamzata harfun maftuhun kutibatil hamzatu 'alal alifi. Kalau hamzah itu didahului oleh huruf yang maftuh, yang berharokat fathah, maka hamzahnya harus diletakkan, harus ditongkrongkan di atas al-alif, di atas huruf alif. Ya, kalau dhammah di atas waw, kalau kasroh di atas ya, ya kalau alif, kalau fathah di atas alif. Contohnya misalkan kita mendengar orang mendiktekan kepada kita, tulis kata bada'a. Ya, misalkan hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ketika kita mendengar orang membaca hadis ini, kita mau tulis, maka bada'a di situ harus ditulis dengan hamzah mutatarrifah di atas alif. Dari mana kita tahu? Karena orang tersebut membaca hadisnya bada. Ya, dalnya berharokat fathah, huruf sebelum hamzah yang berharokat fathah, maka berarti hamzahnya harus ditulis di atas alif. Contohnya juga ada kata nasya'a, ada kata qara'a, ada kata khata', ya, khata'un, ya, khata'un. Kemudian ada kata mansya'un. Ya, kenapa nggak khoto'a di situ? Ya, boleh-boleh saja khoto'a, ya. Ya, tapi tidak ada fi'il khoto'a, ya. Yang benar adalah khota'un. Ya, khota'un. Baik. Jadi kita lihat di sini, ya, bada'a di atas alif, nasya'a juga begitu, karena huruf-huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Ya, kalau harokat hamzahnya bagaimana? Ya terserah. Ya, ingat ya, kalau kita membahas hamzah mutaharrifah itu nggak perlu kita mengadu antara kekuatan harokat, itu nggak perlu, sebagaimana yang sudah kita pelajari di hamzah mutawassithah, ya tidak perlu. Jadi kekuatan harokat itu hanya berlaku pada hamzah mutawassithah saja. Hamzah mutaharrifah tidak. Hamzah mutaharrifah adalah tidak mengadu antara kekuatan harokat, tapi melihat kepada harokat huruf sebelumnya, kemudian ditentukan huruf yang sesuai. Udah itu aja, tidak ada yang diadu-adu di situ. Berarti nggak kita peduli hamzahnya harokatnya apa, yang penting adalah apa huruf yang jadi tempat bertenggernya hamzah itu. Ya, dan huruf tempat bertenggernya hamzah ini ditentukan oleh harokat huruf sebelum hamzahnya. Ya, kalau fathah maka ya berarti hamzahnya di atas alif lah dia kita taruhnya. Baik. Nah sekarang kalau dia didahului oleh huruf berharokat kasroh di atas ya, huruf berharokat dhammah maka dia tulis di atas waw, huruf berharokat fathah maka ditulis di atas alif. Bagaimana kalau didahului oleh sukun? Ya misalkan kata syai'un tadi, ya. Wa idza sabaqal hamzata harfun sakinun, maka kalau hamzahnya didahului oleh huruf yang berharokat sukun, kutibatil hamzatu ala satar, maka hamzahnya ditulis di atas satar. Satar itu artinya garis, berarti setara, ya. Ala satar itu maksudnya munfaridatan. Munfaridatan artinya berdiri sendiri, ya. Terkadang hamzah itu nggak butuh kepada, ya, nggak butuh kepada tempat bertengger, ya. Antum bayangkan saja hamzah itu seperti burung. Kadang dia bertengger di pohon, kadang bertengger di tiang listrik, ya. Kadang bertengger di atas atap rumah,
ya. Tapi terkadang dia juga di tanah, ya. Terkadang dia juga mendarat di tanah, tidak bertengger di atas pohonnya. Begitulah hamzah. Hamzah terkadang bertengger di atas huruf ya, di atas huruf waw, di atas huruf alif. Kadang juga dia tidak bertengger di atas huruf-huruf tadi, ya. Dia langsung di atas garis setara dengan tulisan huruf-huruf yang lain. Kita perhatikan di situ contohnya ada kata mil'un, ya, mil'un. Di situ lamnya pasti sukun dibacanya, ya, mil'un, ya, mil'us samawati wal ard. Ya, di situ lamnya sukun, maka hamzahnya ditulis di atas garis. Kalau kita lihat dengan seksama di sini, hamzah di sini setara tulisannya dengan huruf mim, ya, bukan lebih bawah atau lebih atas, enggak, dia setara dengan huruf mim. Sedangkan kalau huruf lam memang kan kaidah penulisannya dia, ya, kait pancingnya itu, dia di bawah garis, ya, badannya berada di atas, kait pancingnya berada di bawah, gitu ya. Itu kalau pada huruf lam, ya. Jadi kaidah penulisan seperti itu yang dipelajari dalam ilmu khat, ya, ilmu khat. Jadi kalau ilmu imla itu ya kita belajar kaidah-kaidah seperti ini. Kalau ilmu khat itu gimana cara nulis huruf lam yang benar, huruf mim yang benar, kayak begitu. Baik. Kemudian ada kata but'un, ya, but'un. Nah, di situ ada, ya, hamzah di atas satar, berarti to-nya pasti sukun. Itu juga kata syai'un, ya, syai'un. Nanti kalau ketemu di kitab, ya, pasti dibacanya ya itu sukun di situ nanti. Tinggal kita pikirkan aja huruf pertamanya harokatnya apa. Baik. Jadi ini dia kaidahnya, ditulisnya di atas, ya, satar atau garis atau berdiri sendiri kalau dia didahului oleh huruf yang berharokat sukun. Baik. Itu saja kaidah yang berlaku pada hamzah mutatarrifah. Ya, ringkas, insya Allah mudah dipahami ini dan diterapkan, insya Allah. Ya, tinggal diulang-ulang saja nanti sampai benar-benar paham kaidah-kaidah ini. Baik. Lihat arti-arti kata tadi. Badiun itu isim fa'il dari kata bada'a, ya, bada'a yabda'u badiun. Kemudian syati itu artinya pesisir, ya, pesisir pantai biasanya, ya, kalau pesisir sungai dan makannya diffah. Dan hadi itu isim fa'il dari kata hudu, ya, artinya orang yang tenang atau sesuatu yang tenang. Takafu artinya tasawin, ya, kesetaraan, ya, takafu. Kemudian tabatu, ya, keterlambatan. Yajra'u ini maknanya banyak, ya, bisa artinya berani, bisa artinya terbentuk dan seterusnya. Lu'lu'un artinya mutiara. Kemudian bada'a artinya memulai, nasya'a tumbuh, qara'a membaca, khata'un kesalahan, mansya'un itu kita bisa artikan dengan tanah kelahiran atau, ya, tempat pembuatan sesuatu. Mil'un artinya sepenuh, masalah naqul mil'us samawati wal ardi, sepenuh langit dan bumi. Ya, kemudian but'un artinya, ya, sama dengan tabatu tadi, artinya keterlambatan, ya, but'un dari kata bati. Kemudian syai', nah, syai' artinya sesuatu. Baik. Ini dia kaidah umum yang berlaku pada hamzah mutatarrifah. Sekarang kita lihat ada latihan di sini. Perintahnya adalah ta'arraf 'alal hamzatil mutatarrifati fil jumalil atiyah wa sababa, ya, wasababi kitabatiha bihadzal rasmi. Ya, tentukan mana hamzah mutatarrifah pada kalimat-kalimat berikut dan, ya, sebutkan sebab kenapa ditulis dengan bentuk seperti itu. Baik. Misalkan di perkataan, ya, penulis yabu'ud dani'u biradi'il ib'i wala yanu'ul mar'ul kuf'u, ya, bisyai'in hatta fi syi'a'i daw'in aw dhalami fai'in in sya'a an yatabawwa hadat tabawwa. Baik. Yabu'ud dani'u, yabu'u di situ kenapa hamzahnya di atas satar? Ya, karena wawunya sukun. Ad-dani'u juga sama. Biradi'in juga sama. Al-ib'i juga sama. Wala yanu'ul mar'u, ya, ini juga sama. Alas satar semua. Al-mar'u alas satar, al-kuf'u bisyai'in juga begitu. Hatta fi syi'a'i do'in juga sama. Au zalami fai'in, fai juga sama. Insya'a, nah, sya'a di situ kenapa dia di atas alas satar? Ya, karena alifnya berharokat sukun. Alif itu meskipun tidak dikasih harokat sukun dia di situ, ya. Jadi sya'a itu sukun, ya. An yatabawwa'a, ya, kenapa di sini alal alif hamzahnya?
Kenapa alal alif? Kenapa alal alif? Karena sebelumnya berharokat fathah. Ya. Hadat tabawu'a, begitu juga ini. Ya. Hadat tabawu. Tabawu di sini tabawu'u. Ya. Afwan di sini bukan dibaca tabawu, hanya tabawu'a at-tabu'a berarti ya. Karena dia di situ ya ala satar ditulisnya. Baik, kemudian ya in'a anil asami fa illam tan'a anha fattaufiquna in anka. In'a bimana ya ibta'id anhu, ya jauhilah al asam, ini fil amrnya ya. In'a ini ya di sini dia ditulisnya di atas alif. Kenapa? Ya, padahal kan dia di situ sebelumnya sukun. Ya, karena memang di sini hurufnya sedikit. Ya, jadi dia tulisnya in'a. Ini sebenarnya ada al-halat as-sadah ya. Ya, tidak kita bahas ini. Ada pembahasan al-halat as-sadah. Apa itu al-halat as-sadah? Kondisi-kondisi pengecualian. Jadi ada beberapa kata yang termasuk pengecualian di situ. Nah, tidak kita ambil karena panjang sekali pembahasan itu, akan membuka pintu ke ya, macam-macam topik nantinya. Ya tidak kita ambil, ini kita ambil dasar-dasarnya saja. Jadi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap silakan merujuk ke kitab-kitab Qawaidul Imla. Baik. Jadi in'a anil athami fa illam tan'a anha, ya, tan'a di sini yang alal alif, ya fattaufiqu na'in angka. Ya, kalau na'in di sini sesuai dia dengan kaidah. Tapi kalau pada kata tan'a dan in'a tadi itu menyelisih kaidah atau kita katakan sadah, kondisi pengecualian. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, hina yakhlufuka waladun salihun tuladu inda mautika wa hina yakhlufuka waladun sayyun tamutu maitatain. Hina yakhlufuka waladun salihun, ya, belum ada hamzahnya di situ. Tuladu inda mautika wa hina yakhlufuka waladun sayyun. Nah, sayyun di situ. Nah, sayyun di sini hamzahnya di atas satar. Kenapa? Karena ya-nya ya sukun di situ. Sayyun. Ya, sayyun, karena tasydid itu kan mengumpulkan dua huruf ya. Sayyun. Afwan, bukan ala satar di situ ya. Dia ala ditulisnya di situ alal ya. Ya, kenapa? Karena sebelumnya itu berharokat kasrah, sayyun. Ya, sayyi di situ kasrah berarti alal ya. Baik, kamu tuh maitatain. Kemudian contoh yang terakhir, man lam yanbu ya tafkiruhu min mabadi'il Islam dhalla. Man lam yanbu tafkiruhu min mabadi'il Islam. Mabadi di situ lihat. Mabadi di situ kenapa alal ya? Alal ya dunan nuqat. Ya karena dal itu berharokat kasrah. Nah, makanya dia ditulis di atas ya. Baik. Itu dia contoh-contohnya. Ya, silakan praktekkan nanti ketika ketemu dengan hamzah mutataqqifah ketika membaca ya, kitab-kitab atau ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, tapi bihada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan ya yang lainnya. Ya, sekarang kita sudah selesai dari pembahasan hamzah. Maka pada kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan alif layyinah insyaallah. Ya, setelah alif layyinah kita akan ambil ta marbutoh nanti atau ha'u at-tanis. Kita juga akan ambil huruf-huruf ziyadah, kita akan ambil wasl dan fasl, dan terakhir nanti kita akan ambil alamatu at-tarkib, tanda-tanda baca. Baik, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.